the one. Halo semuanya, saya Irwanto. Selamat datang di video saya kali ini yang akan membahas tentang karakteristik negara hukum Indonesia. Nah, negara hukum Indonesia. Apakah Indonesia merupakan negara hukum? Tentu saja iya. Karena sudah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 dalam UUD yang menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Kemudian, apa hukum Indonesia? Hukum Indonesia itu konstitusinya, yaitu UUD 1945. Nah, langsung saja kita lanjut. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya itu adalah negara yang segala aspek kehidupannya itu diatur oleh hukum. Jadinya, hukum yang menata semua bentuk penyelenggaraan kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali, dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Nah, ada dua jenis hukum, yaitu hukum Rechtsstaat dan hukum Rule of Law. Apa bedanya? Nah, kita saksikan hukum Rechtsstaat, adanya perlindungan terhadap HAM, pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan yang berdasarkan peraturan, adanya peradilan administrasi, dan untuk hukum Rule of Law, adanya supremasi hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan adanya jaminan perlindungan HAM. Selanjutnya, ciri negara hukum. Negara berdasarkan hukum ditandai dengan semua perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah, harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku atau sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil, tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk menegakkan keadilan. Nah, ciri khas dari suatu negara hukum itu adalah 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, itu maksudnya adalah kita sebagai warga negara berhak untuk menjalankan kehidupan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun. Nah, itu maksudnya adalah tidak ada ketidakadilan dan keberpihakan atau istilahnya berat sebelah. Selanjutnya, beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak kepada siapapun. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari poin pertama dapat kita lihat, kekuasaan dari pemerintah itu berdasarkan pilihan dari rakyat melalui pemilu. Poin kedua, pemerintah menjalankan tugasnya itu berdasarkan hukum, yaitu terikat pada peraturan perundang-undangan atau istilahnya UU. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, contohnya KPK. Nah, yang keempat, adanya peran nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi dan mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya
partai politik. Jelas dari semua itu dapat kita katakan bahwa negara Indonesia itu sudah merupakan negara hukum. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dijamin atau ada backingnya untuk membuktikan bahwa pernyataan itu adalah benar. Yaitu 1. Pembukaan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, batang tubuh UUD bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, dan pemerintah itu sendiri wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Yang ketiga, pasal 28 ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk melindungi dan menegakkan HAM sesuai negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita itu sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi hukum kita itu berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, hukum Indonesia. Hukum yang mana yang diterapkan di Indonesia? Restat atau rule of law. Nah, dari unsur-unsur hukum yang sebelumnya saya jelaskan, tentunya kita sudah pernah dengar hukum di Indonesia itu meliputi semua unsur yang ada di Restat dan rule of law. Untuk Restat, HAM dijamin dan dilindungi, trias politika atau pemisahan kekuasaan, pemerintah yang diikat oleh peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi atau istilah kita itu adalah peradilan administrasi negara. Dan untuk hukum rule of law, adanya supremasi hukum. Hukum di Indonesia memang memiliki kuasa. Yang kedua, kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, untuk kesamaan kedudukan di depan hukum, kita jelas sering mendengar kata itu. Tapi apakah pelaksananya sudah pas? Itu kita pertanyakan pada hakimnya. Yang ketiga, ada jaminan perlindungan hukum. Nah, kalau di Indonesia jelas dari konstitusi kita sendiri, dari UUD sudah menjamin adanya perlindungan hukum. Nah, selanjutnya, menurut International Commission of Jurists yang merupakan konferensi Bangkok pada tahun 1965, ada 7 ciri pemerintahan yang demokratis di bawah hukum rule of law. 1. Perlindungan konstitusional. Ini maksudnya adalah konstitusi kita kan menjamin adanya HAM. Nah, juga konstitusi tersebut harus memiliki perlindungan terhadap hak yang dijamin itu. Dan kita memilikinya. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Contohnya KPK. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Nah, kita melakukan pemilu berdasarkan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kebebasan bersuara. Nah, kita memang diberikan kebebasan untuk bersuara. Contohnya demonstrasi. Kebebasan berserikat dan berorganisasi, yaitu kita boleh berpartai politik. Dan selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan yang wajib ada di tiap sekolah. Nah, pendidikan kewarganegaraan di tiap sekolah, kalau di sekolah saya ada, dan di kampus saya ini juga ada, tapi kalau di tempat Anda, saya tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Nah, ini silakan pertanyakan sendiri saja. Yang selanjutnya, falsafah yang sesuai kepribadian bangsanya. Nah, falsafah kita itu
demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Maka dapat kita bilang ketujuh ciri ini memenuhi? Menurut saya tidak. Mengapa? Poin kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kehakiman contohnya Kejaksaan Agung dan Hakim. Nah, kita jelas tahu bahwa banyak hasil keputusan dari Jaksa Agung yang tidak adil. Contohnya kasus pencurian sendal. Nah, dulunya kasus pencurian sendal itu hukumannya lebih parah dibanding kasus korupsi. Nah, dari sana jelas menandakan bahwa kehakiman di Indonesia ini memihak ke mereka yang lebih punya kuasa atau kekayaan. Nah, disinilah yang menjelaskan mengapa kita masih belum bisa menerapkan hukum rule of law sepenuhnya. Karena dari kesalahan tersebut yang istilahnya sering main pihak ketiga atau pihak orang luar. Nah, tetapi dari semua itu merupakan pembelajaran untuk kita menjadi negara yang maju. Nah, sampai di sini video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Salam saya, Irwanto.